Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan sebelum kita jeda, tadi kami sudah menyiapkan tantangan untuk Mas Pram. Ini ada sedikit permainan, 3 kata untuk 3 gubernur Jakarta. Nanti kita akan tampilkan foto dari gubernur Jakarta dan 3 kata yang langsung muncul di Mas Pram, langsung disampaikan apa. Sudah siap? Baik. Jadi saya yang deg-degan ini. Baik, kita tampilkan ini foto yang pertama. Gubernur Jakarta berikut ini. Nah. Bang Ali, pekerja keras, konseptor, petarung. Petarung. Dari 3 itu memang Bang Ali Sadikin banget ya. Tapi kenapa pekerja keras jadi kata pertama yang Karena Bang Ali yang termasuk salah satu gubernur yang meletakkan banyak dasar-dasar di Jakarta dan berani mengambil keputusan. Pada waktu itu perlawanan publiknya juga luar biasa. Tinggi. Apa kira-kira hikmah atau mungkin legacy yang bisa diteruskan oleh Mas Pram dari Bang Ali Sadikin? Salah satu hal yang paling utama, Bang Ali ini berani berpikir out of the box. Karena sekarang ini untuk memperbaiki Jakarta nggak bisa dengan cara-cara yang normal-normal aja. Harus ada beberapa perbaikan yang di luar itu. Maka kenapa kemudian saya termasuk yang ingin yang sudah dulu baik, tiba-tiba nggak ada, ditampilkan lagi misalnya planetarium. Ya. Sebentar lagi saya akan buka untuk publik. Ini lagi kita persiapkan untuk itu. Kenapa kami lakukan? Karena memang masyarakat Jakarta terutama anak-anak muda butuh itu. Nah yang begini-begini dulu Bang Ali melakukan. Dan saya merasa salah satu orang yang kemudian saya mengagumi beliau, saya ingin melakukan itu. Oke, bisa diteruskan itu ya. Salah satu cita-cita dari Bang Ali. Kita tampilkan foto Gubernur Jakarta yang kedua. Kita simak. Iya. Bang Yos termasuk pemimpin yang berani banget. Berani banget. Berani banget. Oke. Dan berani tidak populer. Oh, berani tidak populer. Walaupun ya secara jujur saya harus mengatakan Bang Yos itu bukan komunikator. Tetapi Bang Yos adalah decision maker yang luar biasa. Bang Yos kalau menghadapi publik, kalau sekarang publiknya seperti sekarang, pasti netizen akan membuli dia. Langsung viral. Tetapi untuk pengambilan keputusan membuat koridor Transjakarta, kita harus menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Bang Yos. Karena Bang Yos lah yang memulai untuk melakukan itu. Termasuk membangun rumah susun Jakarta. Awalnya yang meletakkan dasarnya adalah Bang Yos. Kalau kemudian diteruskan cita-citanya atau semangatnya Bang Yos, jadi beraninya itu? Ya berani, konsisten, dan juga Bang Yos itu selalu menggunakan think tank tim pemikir. Begitu beliau meyakini, beliau putuskan. Dan begitu putuskan, beliau nggak pernah mundur. Apapun dihadapi. Apapun dia. Salah satu hal yang beliau minta kepada saya, Mas, kalau bisa air mancur menari itu yang sudah ada, tolong diperbaiki. Makanya di Lapangan Banteng kita perbaiki. Ini adalah bentuk penghargaan saya kepada Bang Yos. Oh, itu juga bentuk aspirasi dari gubernur untuk mempercantik kota ya. Termasuk monorail yang akan kita bersihkan. Diskusi saya sama Bang Yos, walaupun itu dimulai di era beliau. Beliau berpesan, kalau bisa monorail ini supaya nggak mengganggu lalu lintas dibersihkan. Saya bersihkan karena saya diskusi sama beliau. Jadi pasti itu monorail yang udah jadi kayak apa, piagam gitu ya. Ya harus dibersihkan. Gak ada yang bisa bersihkan, Mas Pram bersihkan. Ya pokoknya walaupun yang lalu-lalu nggak mau bersihin, saya bersihin. Oke, kita lihat nanti ya. Semoga juga kemudian lalu lintasnya jadi lebih enak. Kalau mau tepuk tangan jangan malu-malu, nggak apa-apa. Satu lagi ya, kita tampilkan wajah Gubernur Jakarta. Berikut ini. Gubernur yang paling lama saya kenal, saya 21 tahun sama beliau, termasuk ketika beliau menjadi wali kota, dulu saya yang merekomendasikan, karena saya pada waktu itu wakil sekjen dan sekjen, saya yang tanda tangan, tetapi saya 10 tahun membantu beliau sebagai menteri sekretaris kabinet, sehingga dari 3 gubernur tadi saya paling hafal sama beliau. 3 kata buat Pak Jokowi apa? Pekerja keras, 1 kata aja pekerja keras. Enggak, pekerja keras,
Dan saya karena pernah menjadi menteri beliau, saya menjalin hubungan baik dengan beliau sampai hari ini. Harus seperti itu ya, menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan semua gubernur Jakarta yang pernah mendahului mengurus Jakarta sebelum Mas Pram. Oh ya, termasuk kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, sebenarnya ide dasarnya dari beliau. Mas Pram, ada juga nih pertanyaan buat ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu yang nitip. Mas Pram itu kalau makanan Betawinya yang paling suka tuh apa sih? Kerak telur. Kenapa kerak telur? Asinan. Asinan Betawi? Iya. Saya memang suka kerak telur asinan Betawi, saya suka. Jadi kerak telur dan asinan Betawi jadi menu favoritnya. Ya. Kalau tempat nongkrong favorit di Jakarta di mana? Sepedahan. Sepedahan. Jadi tempatnya nggak Karena tentu sebagai ya? gubernur dan sebelumnya jadi menteri saya sibuk terus, nggak ada tempat nongkrong. Nggak pernah nongkrong. Ini gubernurnya tolong diajak nongkrong ini. Mumpung Jakarta lagi mau dibenahin. Hampir nggak pernah nongkrong. Sabtu Minggu juga kerja. Kerja ya. Bahkan Sabtu ini full seharian penuh, Minggu juga full seharian penuh. Karena bulan Juni kan mau ulang tahun Jakarta pasti full ya kan. Tapi memang saya nggak pernah nongkrong, Afik. Gitu ya. Habis ini tolong diajak gubernurnya nongkrong. Biar jangan kerja terus gitu ya. Siapa tahu dari nongkrong ya kan. Kan taman udah dibuka 24 jam. Iya. Bisa juga gubernur nongkrong di taman itu gitu kan. Mas Pram terakhir ya. Tapi harus pakai bahasa Betawi. Iya. Apa pesan atau kalimat yang mau Mas Pram sampaikan kepada warga Jakarta? Ini harus tulus dari hati yang paling dalam. Cak Cing nyababe kagak ribet dah. Mari kita atur Jakarta bersama-sama. Terima kasih banyak Mas Pram. Terima kasih. Seru sekali diskusinya. Rasanya nggak pengen udahan nih, tapi ternyata agenda Mas Pram yang padat. Kita harus menyudahi diskusi ini. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, Mas Pram. Terima kasih, Afi, Yang terima tercinta, kasih. kita doakan sukses selalu membangun Kota Jakarta yang lebih global dan berbudaya. Terima Amin. kasih. Amin. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Itu tadi wawancara dan diskusi singkat kita bersama Guru Jakarta Pramona Anung. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Dipersembahkan oleh Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.